Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi rasulillah ya jama'in amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, perkenalkan, nama saya Didius Yoga. Saya dari Fakultas Hukum semester 5 A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum dan etika media komunikasi. Baik, kita akan mulai, yaitu hukum dan etika media komunikasi merupakan peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negaranya. Dalam ranah media massa, ada beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan pemanfaatan media massa. Selain undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh lembaga legislatif ataupun pemerintah tersebut, perlu adanya pedoman berperilaku lain yang tidak memberi sanksi fisik, baik berupa penjara atau denda, namun lebih pada sanksi moral yang mengatur manusia dalam berinteraksi dengan media yang memiliki aspek yang kompleks berupa etika. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain pada umumnya. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi komunikasi ini yang penting satu sama lain ngerti, dan juga kita harus paham apa yang diomongi orang gitu. Jadi juga dalam etika komunikasi ini kita harus beretika dalam berkomunikasi. Seperti contohnya kita berkomunikasi kepada dosen, kita harus menggunakan kata-kata yang santun dan benar. Kita berkomunikasi kepada orang yang lebih tua, kita menggunakan dengan kata-kata yang sopan. Kita dengan berkomunikasi dengan teman, kita menggunakan bahasa yang slow, santai. Dia juga di sini model komunikasi ada 3, yaitu model linear. Model komunikasi ini ditemukan oleh Claude Son dan Warren Evans pada tahun 1949 dalam buku The Meaning of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear, mendefinisikan komunikasi sebagai tertarikan pada teknologi radio dan telepon. Yang kedua model internasional. Model internasional dikembangkan oleh Wilbur Scream pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi 2 arah di antara para komunikasi. Yang ketiga, model transisional. Model komunikasi transisional dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi yang terus-menerus bercerita atau berinteraksi. Dan juga dimensi etika komunikasi, yaitu ada tujuan, aksi, dan sarana. Yang pertama, tujuannya itu nilai-nilai yang ada dalam demokrasi. Jadi kita dapat berdemokrasi dengan baik, dengan benar, tanpa adanya yang ditutupi. Yang kedua, hak manusia untuk berekspresi. Jadi manusia berhak untuk melakukan apa saja, yang penting masih tidak melanggar undang-undang hukum di Indonesia. Yang ketiga, hak yang dimiliki publik akan informasi yang benar. Jadi publik dapat mengakses informasi yang benar tanpa dapat menerima berita-berita hoax gitu. Nah, kita sebagai penerima juga harus memfilter mana yang berita benar dan mana yang berita yang hoax. Yang selanjutnya itu aksi, tatanan aturan hukum dan institusi. Yang dua, hubungan kekuasaan. Yang tiga, mempunyai peran asosiasi, lembaga, konsumen, komisi pengawas. Sarana. Yang satu, keadilan. Yang satu, kesadaran akan moral atau nurani aktor komunikasi itu. Jadi tempat kita untuk moral kita yang ditentukan dalam berkomunikasi ini, dan juga etika kita untuk berkomunikasi. Yang kedua, ilmu deonetik jurnalis. Jadi seorang jurnalis juga harus memiliki ilmu komunikasi yang baik dan luar biasa. Dan di sini hukum komunikasi itu juga diatur dalam Indonesia, itu ketentuan hukum dan etika juga diatur dalam
komunikasi di Indonesia. Jadi kita tidak bisa sembarang-sembarangan berkomunikasi, karena berkomunikasi tetap ada hukumnya. Jika kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Itu Undang-Undang 1945 KUHP UU Pokok Pers nomor 40 tahun 1999, UU Penyiaran. Nah, jadi di sini menurut saya berkomunikasi itu dengan baik dan benar, dan juga berkomunikasi itu dengan etika. Dengan siapa Anda berkomunikasi, Anda harus tahu, jangan asal berkomunikasi. Sekian dari saya, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.